Sahabat Isel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi di kesempatan kali ini kembali saya berbagi tentang bagaimana cara kita setting BOSPAM. BOSPAM ini, nah ini adalah kebetulan ada BOSPAM dari diesel ZH1130K ya guys. Oke sahabat, jadi untuk setting BOSPAM itu harus baik dan benar ya guys, dikarenakan kalau kurang tepat itu akan terjadi masalah. Oke sahabat Isel, sebelum lanjut salam santun, salam sukses selalu buat semuanya sahabat Isel dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya robbal alamin. Oke sahabat Isel, nah untuk yang pertama kali untuk kita buka BOSPAM ini, oke sahabat, nah ini untuk kita buka di sini. Nah di sini ada ring guys, ini ring dekat tapetnya di sini ya guys. Jadi kita tinggal bongkar ring ini. Nah seperti ini guys, kita buka ringnya seperti ini. Oke sahabat, untuk nantinya kita keluarkan pen yang ada di dalam di sini guys. Nah di sini ini adalah pen ya guys, ini untuk menjaga agar nantinya tapet ini tidak lepas sewaktu ditekan oleh noken asnya seperti ini guys. Nah ini cara kerjanya seperti ini. Oke sahabat, nah ini kalau kita tekan seperti ini, nah jatuh guys. Nah ini adalah pennya, ini pennya sangat kecil sekali, jadi ini berposisi di lubang yang bagian bawah di sini guys. Nah di sini, jadi ini untuk penahan agar tapetnya tidak lepas. Oke sahabat diesel, jadi kita tinggal buka tapet ini dulu. Nah seperti ini. Oke sahabat diesel, lalu kita keluarkan spare part. Nah di sini ada spring plunger ya guys. Nah di sini ada spring plunger dan juga as plungernya ini menyatu. Oke sahabat, nah seperti ini. Nah seperti ini guys, jadi posisinya seperti ini. Oke sahabat diesel, nah di sini ada as plunger dan juga spring plungernya, jadi posisinya seperti ini. Oke sahabat, nah kita tinggal buka yang lainnya. Nah di sini, nah di sini terdapat control rack ya guys. Nah ini control rack adalah untuk mengatur atau menggeser nantinya gear pinion yang ada di dalam. Nah seperti ini guys, jadi kita tinggal keluarkan. Nah oke sahabat, di sini ada gear pinion. Ini adalah gear pinion yang nantinya tersambung ke control rack yang ada di sini guys. Nah ini nantinya untuk mengatur pengeluaran solar besar dan kecilnya ya guys. Oke sahabat, di sini ada gear pinion dan juga ringnya di sini. Oke sahabat diesel, nah ini kita tinggal simpan, dan sini kita tinggal buka. Nah ini adalah control rack ya guys. Nah di sini ada kode. Nah di sini kode tengah-tengah yang nantinya untuk setelan ya guys. Setelan jika nantinya kondisi plunger itu sudah agak aus, kita bisa setel di kode yang ada di sini. Oke sahabat diesel, nah untuk selanjutnya kita tinggal buka baut delivery ini ya guys. Jadi kita tinggal buka baut delivery ini guys. Kita buka kendorkan. Nah seperti ini. Nah di dalam sini, di baut delivery ini terdapat, nah ada spiring delivery. Oke sahabat, di sini. Nah ini nantinya untuk mengatur pengeluaran bahan bakar ataupun solar untuk memperkuat ya guys.
tekanan dari plungernya. Oke sahabat diesel, nah di sini terdapat, nah di sini ada palap delivery ya guys, palap delivery yang tersambung langsung ke plungernya ya guys. Nah ini plungernya yang ada di dalam guys, bisa kita lihat. Jadi ini tersambung, nah posisinya seperti ini guys, dan ini palap delivery itu tersambung ke spring delivery ya sahabat diesel yang ada di sini. Jadi untuk menekan agar nantinya jangan sampai terjadi kebocoran sewaktu bahan bakar masuk lewat lubang yang ada di atas di sini ya guys. Oke sahabat diesel, jadi kalau tidak pakai spring delivery itu nantinya bahan bakar itu akan bocor ya guys. Oke sahabat, jadi kalau bocor itu akan terjadi masuk angin, jadi nggak ada tekanan nantinya keluar lewat baut delivery ini guys. Oke sahabat diesel, nah seperti ini. Nah cukup simpel dan mudah kita pasang. Nah ini adalah plunger ya guys, nah ini adalah plunger. Nah jadi posisinya nah kira-kira seperti ini guys teman-teman. Nah sebelum kita tutorialkan cara kita setting spare part dari bos pump ini ya guys, jadi kira-kira urutannya seperti ini guys. Oke sahabat diesel, kita ulang kembali. Di sini ada baut delivery ya guys, nah di sini ada spring delivery, dan di sini ada palap delivery ya guys, palap delivery. Nah di sini untuk selanjutnya di sini ada plunger. Oke sahabat, ini plunger, dan ini adalah control rack, dan ini adalah gear pinion, dan ini ada ring spring plungernya ya guys. Oke sahabat diesel, nah di sini ada tapet untuk yang terakhir kali. Di sini ada tapet dan juga pen yang kecil ini. Oke sahabat diesel, jadi urutannya kira-kira seperti ini. Oke sahabat, sebelum kita nanti praktekkan bagaimana cara kita setting bos pump yang baik dan benar agar nantinya tidak ada kendala di saat kita setting bos pump. Oke sahabat diesel, karena ini memang akibatnya jika kesalahan dalam setting bos pump itu akan menyebabkan cukup berbahaya juga ya guys di mesinnya nanti. Oke sahabat diesel, apa itu bahayanya nanti kita akan bahas. Oke sahabat, sebelum kita setting, bagaimana cara kita setting atau kita urutkan spare part yang ada di dalam bos pump. Nah ini kita mau bahas dulu ya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bagaimana efek berbahayanya bagi mesinnya itu sendiri jika kita memang salah untuk pasangkan antara gear pinion. Nah ini gear pinion dan juga kontrol racknya ya guys. Jadi di sini ada kode, nah titik di sini. Jadi posisinya itu kita harus sejajarkan antara kode ini dengan tengah-tengah coakan yang ada di gear pinionnya di sini. Kira-kira seperti ini guys, netral. Nah ini adalah posisi netral guys. Jadi posisi netral ini walaupun tapet yang ada di ujung sini, nah ini adalah tapet tertekan oleh noken asnya, itu nggak akan keluar solar di ujung baut deliverynya di sini guys, karena ini posisi netral, jadi nggak akan keluar bahan bakar di ujung baut delivery. Oke sahabat diesel, nah jadi posisinya nanti di dalam bos pump itu harus seperti ini, jadi jangan sampai bergeser ke kiri ataupun ke kanan, jadi ke arah luar ataupun ke arah dalam. Nah bagaimana efeknya jika kita salah pasangkan gear pinion ini? Nah jika memang kita terlalu keluar ya guys, nah ini terlalu keluar, contohnya seperti ini guys, nah seperti ini bergerak. Nah
ini. Jadi walaupun ini sedikit kita turunkan gas, itu gear pinion itu membuka lebar saluran solar, jadi pengeluaran solar terlalu besar. Nah, sewaktu kembali gas ke netral di posisi handle, nah ini masih terbuka seperti ini guys. Nah, agak miring seperti ini. Ini akibatnya nantinya mesinnya nggak bisa mati ya guys, nggak bisa dimatikan karena posisi masih terbuka seperti ini. Jadi pengeluaran solar itu terus keluar lewat ujung baut deliverynya. Oke sahabat, jadi seperti itulah, hati-hati jangan sampai bergeser ke sini ya sahabat diesel. Jadi harus lurus seperti ini guys, nggak usah jangan sampai bergeser ke arah luar seperti ini. Jadi posisinya lurus. Itu pun juga kalau posisi coakan yang ada di kontrol racknya itu terlalu miring ke dalam. Nah, seperti ini kira-kira guys. Jadi sewaktu handle gas kita turunkan, nah ini posisi netral ya guys. Secara otomatis solar itu nggak akan keluar di baut deliverynya. Jadi kalau posisi miring seperti ini salah ya guys. Jadi sewaktu kita turunkan handle gas, ini posisi gear pinion itu lurus seperti ini, dan ini posisi netral ya guys, netral. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, posisi netral itu nggak akan keluar solar dari ujung baut deliverynya. Jadi alhasil harus lurus seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira guys. Ini harus lurus posisi antara coakan dan juga kode yang ada di kontrol racknya, agar nantinya sewaktu bergeser sedikit itu solar teratur menekan di ujung baut delivery. Nah, apalagi kalau sampai handle gas kita turunkan sampai seperti ini. Nah, ini otomatis juga solar makin tekanan makin kuat untuk ke injektornya ya guys. Jadi kalau kita matikan mesin, ini posisi netral seperti ini, jadi mesin itu mati karena solar itu nggak keluar di baut ujung delivery. Jadi seperti itu guys, kira-kira cara kita setting. Dan ini hanya istilahnya teorinya seperti ini kira-kira guys. Oke sahabat diesel, lanjut teman-teman. Nah, seperti itulah kira-kira yang sudah saya jelaskan. Dan untuk selanjutnya ini untuk penyusunan spare part bos pump ke bos pumpnya ya guys. Jadi penyusunan ini harus tepat ataupun benar ya guys. Jadi untuk yang pertama kita masukkan dulu plunger ini ya guys. Nah, ini plunger untuk yang pertama kita masukkan dulu. Nah, ini lubang tepat berada di atas seperti ini guys. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, oke sahabat diesel, kira-kira seperti ini. Nah, ini sudah tepat posisi masuk di lubangnya di sini guys. Dan untuk selanjutnya, oke sahabat diesel, untuk selanjutnya kita taruh dulu ini, dan ini untuk penyusunan di bagian depan ya guys. Di sini ini ada baut delivery. Nah, ini spring delivery kita masukkan dulu seperti ini. Oke sahabat diesel. Nah, untuk selanjutnya kita pasangkan palap delivery ini ya guys. Nah, di sini jangan lupa ring gasketnya kita pasang ya guys, ring gasket palap delivery. Nah, posisinya seperti ini. Nah, seperti ini yang bagian yang lebar itu kita taruh posisi nantinya tepat berada di plungernya ya guys. Nah, di sini jadi posisinya kira-kira seperti ini. Nah, ini kita masukkan, kita kencangkan dulu pakai tangan ya guys, jangan dulu pakai kunci. Nah, ini setelah dirasa sudah masuk. Nah, ini oke sahabat diesel. Nah, ini adalah kontrol rack. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, ini kode harus kita simpan di bagian belakang ya guys.
Nah seperti ini. Kenapa harus simpan di belakang? Ini nantinya untuk kita lihat di sini. Nah ini kode itu kita sejajarkan dengan gear pinionnya ya guys. Nah coakan ini kira-kira tengah-tengah ya guys. Nah kira-kira kita masukkan kode itu harus sejajar dengan coakan yang ada di gear pinionnya di sini. Seperti ini kira-kira guys. Nah seperti ini teman-teman. Jadi nah coakan di gear pinion itu harus sejajar dengan kode ya guys. Jadi posisinya lurus seperti ini. Nah ini dalam posisi netral untuk kontrol racknya ya guys. Oke sahabat, nah setelah serasa ini sudah pas, ini kita tinggal masukkan. Nah ini ring ya guys, ring steering plungernya. Nah seperti ini untuk mengunci agar nantinya jangan posisi gear pinion itu jangan sampai longgar, jadi presisi. Jadi makanya pakai ring ya guys, pakai ring. Nah ini langsung untuk selanjutnya kita pasangkan steering plungernya seperti ini guys. Nah setelah terpasang steering plunger, nah ini untuk selanjutnya kita pasang plungernya. Ini as plungernya. Nah ini coakan. Nah ini coakan di sini guys. Nah jadi kira-kira seperti ini. Nah seperti ini guys. Ini usahakan tadi coakan yang di dalam itu posisinya tegak lurus. Nah ini juga as plunger juga seperti ini agar nantinya bisa masuk ke gear pinion yang sudah kita masukkan tadi ya guys. Nah kira-kira seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita pasangkan dudukan tapet ini ya guys. Nah di sini kita pasangkan kira-kira seperti ini guys. Nah seperti ini. Nah ini kita harus benar-benar pas coakan dengan as dari plungernya ya guys. Jadi tegak lurus seperti ini. Nah kalau sudah pas ini masuk plungernya ke gear pinion, coakan yang ada di gear pinion itu nah ini bisa nah fleksibel seperti ini guys. Nah ini untuk yang terakhir, ini kita tinggal pasangkan tapetnya ya guys. Nah ini tapet di sini ada lubang ya guys, lubang dengan memanjang. Jadi ini posisi nantinya untuk pennya yang ada di bawah sini. Nah seperti ini kira-kira guys, kita pasangkan seperti ini. Nah setelah terasa pas, nah ini kita tinggal tekan seperti ini guys. Nah tinggal tekan. Nah kalau tidak lurus posisi plunger, as plunger ke gear pinion itu nggak akan bisa ditekan. Nah kalau ini bisa ditekan berarti ini sudah masuk ya guys. Nah ini kita tinggal pasangkan. Nah pasangkan apa namanya pen ini ya guys. Nah pen di lubangnya di sini. Nah kira-kira nah ini sudah terpasang guys. Ini pennya sudah masuk dan kita tinggal kunci dengan ring ini ya guys. Nah ring pengunci ini. Nah seperti ini kira-kira guys. Nah ini sudah masuk. Nah sudah masuk guys. Jadi posisinya seperti itu. Nah ini sudah tersusun dengan baik dan benar ya guys. Jadi seperti itulah sedikit Bang Ananda kembali berbagi bagaimana tentang cara kita setting bos pam yang baik dan yang benar ya guys. Jadi dari awal ataupun opening tadi sudah Bang Ananda jelaskan, semoga bisa dimengerti ya guys penjelasan dari saya ya guys. Jadi tentang bagaimana cara kita setting bos pam ini
yang tepat ya guys, agar nantinya tidak berefek berbahaya bagi mesinnya itu sendiri. Baik sahabat, mungkin sampai di sini Bang Ananda berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada, dan sekiranya ini bisa bermanfaat, tolong bantu share ataupun dukungannya ya guys. Oke sahabat diesel, dan juga mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa menambah wawasan bagi kita semua ya guys, pada khususnya. Oke sahabat diesel, dan cukup sampai di sini Bang Ana berbagi, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.